Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasmauni wa barakatuh khalajati wa munajati. Ta'lam ya Allah, la ma fi dunyakum hajati taraktul abid. Ma anta turidu illa wa anna tardu anni juda man limalika masjid. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahum sunnatah wa jama'atah min ahli la ilaha illallah min yawmina hada ila yawmin nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan hari ini di Minggu bulan Juli 2020 kita semua diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama belajar dan membagikan ilmu antara Bapak dengan kami, dan kami begitu juga sebenarnya kepada Bapak semua. Karena saya di usia yang 30 tahun lebih ini masih istiqomah untuk nyantri. Jadi kalau saya dipanggil Ustadz, kadang saya agak malu. Dari kecil sampai sekarang ini saya nyantri, dan seperti kita tahu, di tanggal 22 Juni kemarin pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan secara resmi bahwa haji tahun ini ditiadakan. Semuanya terkena COVID-19, dan itu bukan kebijakan pemerintah Indonesia, sekali lagi itu pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jadi meniadakan haji di tahun ini. Yang boleh berhaji hanya mukimin, orang asli Arab Saudi dan ekspatriat yang bekerja di sana. Jadi terbatas. Dan kalau kita kembali ke sejarah kebudayaan Islam, haji itu ditutup sudah lebih dari 41 kali. Haji sejak zaman Rasulullah sampai detik ini sudah pernah ditutup 41 kali. Jadi bukan hanya tahun ini saja, hadis-hadis terkait ibadah yang fadilahnya seperti dengan ibadah haji. Jadi tidak usah kecil hati, tidak bisa haji karena keadaan saat ini. Dalam hadis-hadis Sahih Bukhari, setidaknya ada 5 ibadah yang fadilahnya setara dengan ibadah haji. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita memasukinya, mungkin bapak-bapak semua dulu waktu di madrasah pernah diajarin sifat Allah, sifat 20 Allah. Gak ada salahnya kalau kita mengingat kembali bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wujud qidam baqamu khalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyam udrahi wada ilmun hayat sama bakakalam qadiramu ridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Mohon keikhlasannya untuk mengirim Fatihah kepada sanad keilmuan kita semua di Nusantara, dari kiai-kiai kita sampai nyambung kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila ruh Kiai Syekhuddin Zuhri, Kiai Omzal Kiai, Kiai Junaidi, Syekh Khana Khalil Bantan, Syekh Hasim Asy'ari, Kiai Syekh Samsuri, Kiai Rasulullah, Kiai Mahfud At-Tarmasi, Kiai Ahmad Khatib Minang Kambo, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abu Bakar Syatok, Syekh Zairi Dalan, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Somad Al-Paribani, Al-Hajar Ibnu Ahitami, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali, Ibnu Hajar Asqalani, Syekh Nawawi, Ibnu Malik Al-Andalusi, Abu Suja Al-Asfahani, Imam Al-Ghazali, Al-Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari, Junaid Al-Baghdadi, At-Tirmidzi wa Muslim,
Al-Imam Bukhari, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Al-Imam Hasan Ali Al-Basri, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Sabit, Abu Musa Al-Ash'ari, Sayyidina Ali Karamallahu wajhahu wa jama'atu sahabah, wa bil khususan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Haji kurang sebulan lagi. Saya hanya menyampaikan amanah guru saya untuk didakwahkan kepada bapak-bapak dan ibu semua, dan tujuannya agar bapak-bapak juga memberi keterangan kepada orang-orang yang tahun ini harusnya berangkat haji tapi tidak berangkat, bahwa ada 5 amalan ibadah kita sesuai anjuran Rasulullah terkait ibadah yang setara dengan berhaji. Yang pertama adalah sholat fardu berjamaah. Alhamdulillah di Indonesia, apalagi di Betawi, sholat fardunya senangnya berjamaah. Kalau munfarid kurang seret. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man masa ila sholatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin, wa man masa ila sholatin tatawwu fahiya ka'umratin nafilah." Barang siapa yang keluar rumahnya dalam keadaan bersuci, berniat untuk sholat berjamaah, Allah akan mencatat pahalanya seperti orang yang sedang berhaji dengan sempurna. Nah, apabila dia istiqomah, maka juga pahala berumrohnya didapat. Hadis riwayat Tabrani jilid 8 halaman 127. Pertama, sholat fardu berjamaah. Istiqomah fadilahnya sama dengan kita berangkat haji. Yang kedua adalah sholat isyraq. Sholat isyraq itu bahasa fikihnya, kalau bahasa sehari-hari kita adalah kita sholat fardu subuh sampai zikir, tidak langsung pulang, hingga doa, kita berzikir lagi, boleh bersolawat, boleh ngaji, terus Al-Quran, sampai waktu matahari terbit 1 tombak. Kalau sekarang ya duha, waktu duha. Jadi matahari terbit sampai kisaran 1 tombak bahasanya, itu sama dengan waktu duha kita. Sampai waktu duha, kemudian kita berdiri melaksanakan sholat duha, itu sama saja pahalanya dengan haji. Yang ketiga adalah seperti yang kita lakukan saat ini, alhamdulillah, menghadiri majelis ilmu di masjid, yang digarisbawahi majelis ilmu di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid la yawyatin 'ala an yata'allama khairan aw yu'allamahu kana lahu ka'ajrin hajan taman hajjatah." Jadi hajinya sempurna, bukan hanya mabrur, kata Rasulullah. Orang kalau istiqomah menghadiri majelis ilmu dengan catatan di masjid, bukan di Facebook, YouTube, WhatsApp, sosmed, ya di masjid, dan harus ada mu'allimnya. Tidak bisa sendiri-sendiri. Yang keempat, yang paling masyhur dari semua ibadah, yang paling masyhur setara dengan haji adalah baqiyatus sholihat. Apa itu baqiyatus sholihat? Sebenarnya amalan ini setiap hari kita laksanakan. Baqiyatus sholihat adalah istilah Nabi ketika mewarisi ilmu kepada Fatimah Az-Zahra, putrinya. Fatimah nggak dikasih harta, Fatimah nggak dikasih jabatan, tapi satu-satunya warisan Rasulullah kepada anaknya adalah bacalah baqiyatus sholihat. Apa itu baqiyatus sholihat? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan hauqalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan itu dilakukan istiqomah di Indonesia. Seperti halnya tadi kita sholat maghrib berjamaah, Ustaz Junaidi membacakan baqiyatus sholihat. Kenapa harus 33 kali? Wallahu a'lam bishawab. Karena Rasulullah memerintahkannya seperti itu. Nomor 6 adalah watahliyatul thariq, aman jalannya, dan ada yang menggaransi keamanan itu. Karena maksudnya nggak garansi. Jadi kalau ada orang paksa berangkat juga nggak mungkin bisa. Dalam kaidah fikih,
fa'ala fawqa niyah, kerjakan dulu baru niat. Kerjakan dulu di atas niat. Walaupun kita tahu niat adalah segalanya, padahal dalam kaidah fikih kamu ingin melakukan apa saja itu kerjakan, lakukan. Kalau kita berdoa pengen haji tapi kita nggak buka buku tabungan berhaji, itu belum termasuk niat ya, nggak niat. Kalau niat haji ke bank buka tabungan rekening haji, isinya 50.000, 20.000, bukan. Allah juga, oh berarti dia serius untuk berangkat haji. Kemudian berdoa dan berikhtiar. Yang terakhir adalah jika kita melakukan ini secara istiqomah, bahkan bukan pahala berhaji saja, tetapi pahala jihadun fi sabilillah. Apa itu? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua, termasuk salah satu fadilahnya adalah setara dengan ibadah haji. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Siapa contoh sahabat yang paling masyhur sampai detik ini kita pelajari di kitab-kitab kuning di pesantren, yang tidak seterkenal 4 sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, tapi dia sangat terkenal di langit, bukan di bumi. Namanya Uwais Al-Qarni. Kembali lagi ke ibadah yang fadilahnya setara dengan haji. Pertama, sholat fardu berjamaah istiqomah, sholat isyraq dari subuh sampai duha. Ketiga, menghadiri majelis taklim di masjid. Keempat, baqiyatus sholihat. Kelima, birrul walidain. Dan yang terakhir, kalau berhaji kan di dalam hadisnya itu al-hajjatul mabrurah laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada ganjaran bagi orang yang hajinya mabrur kecuali jannah. Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur kecuali jannah, kecuali surga. Tapi di lain waktu Rasulullah pernah, dan ini masyhur sampai sekarang, Rasulullah pernah bilang kepada sahabat-sahabatnya, kalau Rasulullah SAW, ana wa kafirul yatim hakada. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini kedudukannya fil jannah. Kalau haji mabrur kan cuma diberi surga sedikit saja. Tapi ada yang lebih dari surganya haji mabrur, yaitu apa? Kita menyantuni anak yatim. Ana wa kafirul yatim hakada. Rasulullah menunjukkan tangannya dari tengah sama dari telunjuknya agak diregangkan dulu. Jadi posisinya orang yang menyantuni anak yatim di dunia ini nanti di akhirat sama dengan kedudukannya Rasulullah, bersebelahan. Ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Jadi kan sebelahnya Rasulullah. Kalau haji mabrur di surga, surga kan banyak tingkatannya. Sedangkan kita kan kita berjanji, kita maulid tiba, kita mahalwiyan kan dengan Rasulullah. Nah kalau di surga caranya ketemu Rasulullah yaitu santuni anak yatim. Termasuk imut ta'am, memberi makan anak yatim adalah fadilahnya sama dengan orang berhaji. Karena apa? Kalau haji itu cuma dapatnya surga, tapi dengan kita menyantuni anak yatim, fadilahnya adalah di surga, di sampingnya Rasulullah. Kan istimewa sekali itu Pak. Dan yang perlu Bapak-bapak tahu, Rasulullah seumur hidupnya berhaji hanya sekali. Walaupun di Indonesia banyak sekali orang berhaji berkali-kali. Satu mungkin karena dia punya uang banyak atau ketua rombongan ibadah haji, nggak masalah. Tapi yang perlu Bapak tahu, Rasulullah itu berhaji seumur hidupnya cuma sekali. Jadi jangan jadikan patokan kita untuk wajib harus. Enggak, karena itu Allah menunjukkan ke Maha Rahman Rahimnya. Orang pengen berhaji tapi nggak bisa, tapi masih dikasih ibadah-ibadah lain yang pahalanya sama seperti haji. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
sayyidina sallallahu alaihi wasallam di barakatul Fatihah. إلى الله